Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan kunjungan kerja ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Tual di Maluku Tenggara. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberikan motivasi dan semangat kepada prajuritnya yang bertugas di Pangkalan TNI Angkatan Laut Saum Laki, Maluku. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian pula, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Hello netizen, salam sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Kiva kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 18 Juni 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita pertama, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan kunjungan kerja ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Tual di Maluku Tenggara. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vero Yudo Margono melaksanakan kunjungan kerja ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Tual yang disambut oleh Danlanal Tual, Kolonel Laut Pelaut I Gusti Putu Wisnawa di Bandara Karel Satsui Tubun, Langgur, Maluku Tenggara. Dalam kunjungan kerjanya, Kasal bertatap muka dan melaksanakan olahraga bersama dengan prajurit Lanal Tual yang dilanjutkan dengan meninjau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lanal Tual. Dalam kegiatan ini, Kasal juga memberikan 2.000 paket alat untuk swab antigen serta memberikan 15 unit sepeda motor kepada prajurit maupun PNS yang memiliki dedikasi pengabdian kepada TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Ketua Umum Jalasenastri berkesempatan untuk mengunjungi Yayasan Hang Tuah Tual serta memberikan tali asih kepada pengurusnya sekaligus menyerahkan bantuan alat pelindung diri untuk Balai Pengobatan Lanal Tual. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberikan motivasi dan semangat kepada prajuritnya yang bertugas di Pangkalan TNI Angkatan Laut Saum Laki, Maluku. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vero Yudo Margono juga melaksanakan kunjungan kerja ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Saum Laki yang disambut oleh Danlanal Saum Laki Letkol Laut Pelaut Ridwan Rizky Musa di Markas Komando Lanal Saum Laki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Pada kesempatan ini, Kasal bertatap muka langsung dengan prajuritnya yang berdinas di Lanal Saum Laki untuk memberikan motivasi dan semangat. Menurut Kasal, prajurit yang ditugaskan di wilayah perbatasan adalah prajurit tangguh dan profesional serta merupakan suatu kehormatan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke wilayah timur, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meninjau pemberdayaan potensi pesisir di Merauke, Papua. Berikut informasinya. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di wilayah timur Indonesia, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vero Yudo Margono juga telah menyambangi Kampung Bahari Nusantara di Kampung Lampu 1 yang merupakan binaan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke. Pada kegiatan ini, Kasal memberikan bantuan bahan kontak kepada masyarakat KBN Merauke, serta berkesempatan bertatap muka secara langsung dengan para prajuritnya yang bertugas di Lantamal 11 Merauke untuk memberikan motivasi dan semangat. Dalam kunjungannya, Kasal juga melaksanakan tabur benih ikan dan penanaman pohon di halaman Mako Lantamal 11, serta memberikan tali asih kepada para prajurit dan PNS Lantamal 11 yang telah berdinas lebih dari 20 tahun di Merauke. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar konferensi pers terkait tindak pidana kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut. Di sana sudah ada rekan saya, Sersan Fanya, yang akan melaporkan langsung informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Kiva. Ya netizen, saat ini saya sedang berada di Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut, yang mana sesaat lagi akan dilaksanakan konferensi pers oleh Komandan Puspomal Laksamana Muda TNI Nazali Lempo
terkait tindak pidana kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut di Purwakarta. Berikut liputannya. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Nazali Lempo menggelar konferensi pers terkait tindak pidana kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut di Markas Komando Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. 6 anggota TNI Angkatan Laut diduga terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap 2 warga sipil di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Saat ini, pihak Puspomal telah mendalami motif dan tujuan 6 prajurit yang terlibat dalam peristiwa tersebut dengan profesional, proporsional, dan objektif. Menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Pelakunya sudah ada 6 orang, sekarang sudah kita tahan. Nanti kita proses dalam waktu yang dekat. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka terbukti melanggar pasal 351 KUHP dan pasal 354. Sebagai komitmen TNI Angkatan Laut dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya melaksanakan swab tes antigen di 4 titik berbeda. Guna melaksanakan pencegahan dini terhadap penyebaran COVID-19, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya melaksanakan tes swab antigen secara massal di 4 titik berbeda, yaitu Mako Lantama 5 Surabaya, RSAL Dr. Upomo, Lapangan AP Lantama 5, serta Kantor Dinas Kesehatan Lantama 5 yang berlokasi di Tanjung Perak, Surabaya. Ini merupakan instruksi pimpinan TNI AL dalam hal ini Bapak Kepala Staf Angkatan Laut pada seluruh satuan bertujuan guna pencegahan dini terhadap penyebaran COVID-19, salah satunya di jajaran Lantama 5. Selain swab tes, Lantama 5 Surabaya juga melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang diperuntukkan bagi keluarga besar prajurit TNI, purnawirawan TNI, dan masyarakat di sekitar wilayah Mako Lantama 5 Surabaya. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta meninjau pelaksanaan tes kesegaran jasmani calon prajurit TNI Angkatan Laut. Berikut informasinya. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Umar Faruk, meninjau pelaksanaan tes kesegaran jasmani calon prajurit TNI Angkatan Laut Panitia Daerah Jakarta tahun 2021 yang diselenggarakan di Komando Latihan Koarmada 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada kesempatan ini, Dan Lantamal 3 Jakarta menyampaikan bahwa dalam penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut, Lantamal 3 Jakarta selaku tuan rumah Panitia Daerah Jakarta selalu mengedepankan kualitas, sportivitas, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mendapatkan prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Tes kesegaran jasmani yang diujikan adalah lari 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run, dan dilanjutkan dengan renang jarak 25 meter serta tes postur tubuh. Informasi selanjutnya, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang melaksanakan uji terampil gladi tugas tempur. Isi senjata, tembak! Guna membina serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan prajuritnya, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang melaksanakan uji keterampilan gladi tugas tempur P1, P2, dan L1, L2 tahun 2021 yang dipimpin oleh Letkol Marinir Ahmad Nurohzi selaku Ketua Tim Penguji di Markas Komando Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Materi yang diujikan dalam Glagaspur ini antara lain menembak dasar perorangan, cross country, evakuasi medis laut, kecakapan bahari, bongkar pasang senjata, sabotase atau anti-teror, dan pertahanan pangkalan. Dan Lantamal 7 Kupang menyampaikan bahwa uji terampil Glagaspur ini dilaksanakan agar prajurit Lantamal 7 Kupang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta dapat meningkatkan kualitas dalam mengawaki organisasi, khususnya pangkalan sebagai salah satu elemen sistem senjata armada terpadu.
Guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menggunakan bahasa Inggris, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut melaksanakan tes TOEFL di Gedung NIPA STTAL Bumi Moro, Surabaya. Mahasiswa S1 Angkatan 40 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut melaksanakan tes of English as Foreign Language atau TOEFL di Gedung NIPA STTAL Bumi Moro, Surabaya. Tes TOEFL ini dilaksanakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menggunakan bahasa Inggris yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan perkuliahan di STTAL, serta sebagai prasyarat untuk kelulusan mahasiswa STTAL. Demikian seluruh informasi Nevi News hari ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit, and healthy. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.